Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, masih bersama saya Paulus Wiratno dalam program Making Life Better. Dan sekali lagi kami hadir dengan tamu saya istimewa, Bung Roy, yang punya pengalaman luar biasa bagaimana dia kecemplung atau masuk jebur di masalah narkoba. Dan ternyata kalau diruntut sejarahnya itu ada hubungannya dengan masalah pembapaan yang kurang. Dan kemarin kita sudah mendengar bagaimana dia punya kepahitan yang luar biasa dengan bapaknya. Dan akhirnya dia sendiri juga menderita. Nah, ini masalah pembapaan, ini masalah yang sangat serius. Saya mendengar orang yang tidak mengalami pembapaan, dia akan menghadapi kesulitan dengan self-image. Citra dirinya begitu rendah. Kalau sudah citra dirinya begitu rendah, akhirnya dia bisa menggunakan segala macam cara untuk bisa diterima oleh kawan-kawannya, termasuk mudah dirayu untuk berbuat onar dan termasuk narkoba. Saya ingin Bung Roy lebih detail lagi, ya kan? Bung Roy ini sekarang sudah menikah. Ya. Dan tentunya sebentar lagi mungkin Tuhan akan kasih momongan, kasih anak, ya kan? Dari pembelajaran di masa kecil dengan figur bapak yang tidak baik, dan nanti akan menjadi seorang bapak. Hal-hal apakah yang Bung Roy akan katakan, saya tidak mau menjadi ayah seperti ini, dan saya mau menjadi ayah yang seperti ini? Kira-kira belajar dari pengalaman masa lalu, apa yang ada di benak Bung Roy, karena sebentar lagi akan jadi ayah. Dari istri saya mengandung 1 bulan, saya sudah punya satu rancangan dalam hidup saya. Dengan pengalaman-pengalaman masa lalu saya sudah mempersiapkan diri saya untuk menjadi seorang bapak yang nanti Tuhan izinkan anak saya lahir di bulan ini, Agustus. Saya sudah mempersiapkan diri saya untuk menjadi seorang bapak yang pertama, yaitu takut Tuhan. Dan saya sudah mempersiapkan diri saya untuk menjadi seorang bapak yang mendidik anak saya dengan penuh kasih. Dan saya sudah mempersiapkan diri saya untuk menjadi seorang bapak yang punya tanggung jawab buat anak saya. Dan saya sudah mulai berseru kepada Tuhan bahwa anak saya akan tumbuh menjadi anak yang benar-benar hidup melalui firman Tuhan. Saya tertarik dengan apa kata Bung tadi. Yang pertama, menjadi seorang anak yang takut Tuhan. Dan itu pasti dimulai dari ayahnya yang takut Tuhan, ya kan? Fakta bahwa Bung Roy akhirnya mengalami kepahitan dengan ayah dan masuk dalam jalur yang salah dengan narkoba karena Bung Roy sendiri tidak melihat ayahnya takut Tuhan, iya kan? Nah, ini menarik buat para ayah ini. Dan sudah terbukti dalam buku Father Connection yang saya baca, itu memang terbukti kalau anak-anak yang tidak dibapai itu kecenderungan untuk menjadi kriminal itu lebih tinggi. Itu benar. Kecenderungan untuk hamil di luar nikah itu sangat tinggi. Kecenderungan untuk bolos dari sekolah juga sangat tinggi. Kecenderungan untuk memperkosa orang lain juga sangat tinggi sekali. Jadi betapa pentingnya seorang ayah yang takut akan Tuhan. Bung Roy, saya setuju dengan apa yang Bung Roy katakan. Jadilah seorang ayah yang takut akan Tuhan, yang nantinya akan melahirkan generasi yang takut akan Tuhan. Saya ingat apa yang dikatakan oleh kitab Maleaki. Mengapa laki-laki dipersatukan dengan wanita dalam sebuah rumah tangga? Karena supaya dari situ turun atau lahir keturunan-keturunan ilahi. Jadi kalau kita sadar, kita ini sebagai ayah ini bukan kebetulan. Tuhan menciptakan sebuah lembaga pertama yang namanya keluarga sebelum ada KUA, sebelum ada gereja, sebelum ada catatan sipil, bahkan sebelum ada negara, supaya melalui ayah, melalui ibu, nanti anak-anak itu kebutuhannya akan tercukupi, termasuk kebutuhan kasih sayang, penerimaan diri, dicintai, kebutuhan biologi, self-actualization, semua terpenuhi dari keluarga. Nah, kalau bapak kok tidak memenuhi pembapaan, seperti kasih sayang dan penerimaan, itu akhirnya lahir generasi yang bermasalah tadi, ya kan? Yang kedua, Bung tadi juga sebutkan supaya anak-anak itu menjadi orang yang dipakai Tuhan. Ya, anak-anak yang akhirnya berguna bagi Tuhan dan sebagainya. Ini penting. Ada satu hal yang saya pikir ini layak untuk kita diskusikan di sini, karena siapa tahu yang mendengar ini juga orang-orang yang mau menikah atau baru saja menikah dan baru punya anak dan sebagainya. Betapa pentingnya kehadiran seorang ayah secara emosi dalam diri seorang anak. Kasih tahu bagaimana Roy yang masih kecil itu berkomunikasi dengan ayah. Adakah saat-saat indah yang tidak pernah dilupakan atau isinya yang buruk-buruk? Sebenarnya ada beberapa momen indah yang saya ingat dengan keluarga saya, terutama ayah saya. Kami biasa kalau makan itu satu meja, dan sebelum kami kumpul untuk makan bersama,
tidak ada satupun yang boleh makan sebelum kami kumpul. Dan saya masih ingat kalau kami kumpul pertama, kami orang Ambon tuh kalau kumpul pertama, papa saya tuh harus duduk di istilahnya ujung meja atau kepala meja, dan dia harus berdoa pertama. Saya masih ingat momen itu, momen dimana kami berlima, berenam, kami anak 4, papa dan mama. Kami kalau makan itu sama-sama. Saya juga sebenarnya masih mengingat di mana papa punya nasihat-nasihat dari kecil buat saya sampai sekarang ini. Makanya di saat semua ini terjadi buat saya tidak pernah menyalahkan, bukan tidak pernah. Saya akhirnya mengambil keputusan untuk akhirnya menyalahkan diri saya sendiri. Kenapa saya mengambil keputusan untuk melangkah dalam hal-hal seperti itu? Tadi Bung menyebutkan juga selain pembapaan adalah teman pergaulan. Iya. Apakah waktu kecil memang karena mungkin orang tua sibuk dan sebagainya, akhirnya bergaul dengan teman-teman yang menjerumuskan? Justru saya besar, saya mencari jati diri saya. Waktu saya tidak mendapatkan jati diri saya di masa kecil. Saya tidak pernah merasakan main mobil-mobilan itu seperti apa. Saya tidak pernah merasakan bahwa pokoknya masa kecil itu seperti apa. Jadi masa kecil kurang bahagia nih? Masa kecil saya kurang bahagia. Kenapa? Karena setiap hari saya harus takut. Karena papa itu punya suatu didikan, kalau keluar main, hanya papa kasih waktu 5 menit. Saya masih ingat 5 menit itu, balik lewat dari 5 menit saya udah dipukul. Jadi ayah terlalu controlling. Yang kedua detektor. Iya. Jadi anak-anak besar dengan rasa takut. Iya. Bukan takut yang baik, tapi takut yang salah. Ketakutan yang salah, takut bukan yang takut salah. menghargai. Iya. Nah, ini bermasalah dengan kita semua. Untuk para ayah yang sedang mendengarkan program ini, jangan mentang-mentang kita ayah kemudian kita bisa memperlakukan anak-anak kita semaunya kita. Apalagi sekarang sudah ada undang-undang perlindungan anak ini. Kekerasan dalam rumah tangga kalau ayah terlalu keras sampai anak-anak lapor gitu. Itu yang membuat jati diri saya di saat saya remaja. Dan saya akhirnya mendapatkan jati diri yang salah. Ya, waktu mulai berkenalan dengan kenakalan dan sebagainya itu masih di Ambon atau waktu hijrah ke Jakarta? Saya sudah di Ambon. Jadi sebenarnya bibit itu sudah ada di Ambon. Jadi waktu SMP kelas 3, oma saya mengambil saya, dan akhirnya itu oma memberi kemanjaan. Waktu oma memberi kemanjaan, disitulah peluang untuk saya membalas dendam buat papa saya. Kenapa kok tinggal dengan oma? Oma melihat sering disiksa-nya begitu. Jadi pada saat itu oma sudah melihat saya bahwa saya tidak merasakan suatu kebahagiaan, dan oma masih bekerja, dan akhirnya oma mengambil saya dengan sebuah kemanjaan yang saya tidak pernah rasakan seperti papa berikan buat saya. Dan itu kesempatan momen di mana dari kemanjaan itu saya akhirnya membalas apa yang pernah saya rasakan dari papa saya. Ya, disinilah yang tidak sehat mulai terjadi. Iya, ya kan? Jadi seolah-olah oma sama opa ini ngeblok, ya, membela cucunya karena melihat perlakuan ayah tidak baik pada waktu itu, dan disitulah mulai muncul kesempatan untuk melakukan yang tidak baik. Nah, mohon maaf ini, saya dulu pernah tinggal di KTKT 3 tahun. Bung tinggal di mana nih? Di Mangga 2. Di Mangga 2. Nah, itu teman-teman lingkungan di situ, maaf nih, kenakalan kecil-kecil yang mulai dilakukan apa waktu itu? Saya dari kecil lagi saya udah mulai minum sopi. Saya minum sopi tuh udah SMP kelas 2. Oh, minum sopi di sekolah itu? Iya, di sekolah. Saya udah mulai belajar bolos di situ. Malah pada saat itu saya udah belajar perempuan di situ. Di umur SMP itu? Saya udah mulai belajar mencuri mangga orang. Dulu tuh saya cari jati diri saya tuh, yang paling terutama dalam diri saya itu berantem. Karena saya pikir pukul orang tuh udah satu hal yang membuat harga diri menjadi kayak dipuji orang dan menjadi gitu. itu. Dan itu sesuatu yang saya paling suka, yaitu pukul orang dulu. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah pembelajaran bagi kita semua. Ketika ayah tidak memberikan kasih sayang yang sesungguhnya, anak akan mengalami masalah identitas. Ini yang dialami oleh Roy waktu kecil. Akhirnya Roy mencari identitasnya dengan cara dia melakukan sesuatu untuk dihargai. Ya kan? Nah, ini buntutnya panjang sekali. Orang yang kurang pembapaan, punya masalah jati diri. Ketika dia punya masalah jati diri, kalau nanti menikah, dia akan menimbulkan masalah dalam pernikahan. Melayani jadi hamba Tuhan, dia akan pakai pelayanan untuk mendongkrak harga dirinya. Kalau dia kerja sebagai pejabat, dia akan cari kedudukan untuk mendongkrak harga dirinya. Ini sesuatu yang harus kita cermati. Dengar baik-baik. Kenapa Yesus pada waktu itu mendengarkan sebuah kalimat dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dan itu terjadi sebelum dia melayani, sebelum dia memulai pelayanan. Karena apa? Karena identitas ini penting.
Sebelum kita melakukan apa-apa, sebaiknya kita sudah aman dulu dengan identitas kita. Kita tahu siapa kita. Itu sebabnya ada seorang pengkhotbah yang pernah mengatakan begini, Yesus tidak pernah menggunakan pelayanan untuk membangun identitas. Yesus menggunakan identitasnya untuk membangun pelayanan. Untuk para hamba Tuhan yang mendengarkan program ini, jangan sekali-kali menggunakan pelayanan untuk membangun identitas. Pengalaman dari Bung Roy menjadi pembelajaran buat kita kaum ayah, bapak-bapak, sering-seringlah peluk anakmu, sering-seringlah berbagi waktu dengan anak-anakmu, sering-seringlah luangkan waktu dengan anak-anakmu. Mereka tidak cukup hanya dikasih uang dan hadiah. Mereka perlu kebersamaan. Mereka perlu pujian dari ayahnya. Mereka perlu kebersamaan dengan ayahnya. Dan ketika ayah punya waktu dan mau berbagi, anak-anak mau curhat, dan kita memberikan pelukan, anak-anak akan tahu bahwa dirinya dicintai. Bung, saya mau Bung coba kasih tahu kepada bapak-bapak, jangan lakukan apa yang pernah Bung terima di dalam hidup ini. Khusus kepada bapak-bapak. Figur ayah itu sangat penting di dalam seorang anak atau dalam pertumbuhan seorang anak. Bahwa pelukan ayah itu sangat dahsyat buat pertumbuhan anak. Jadi saya himbau kepada bapak-bapak atau ayah-ayah yang sekarang lagi mendidik atau lagi membesarkan anak-anaknya, didiklah anak-anak dengan penuh kasih sayang, terima mereka apa adanya, dan hiduplah dalam Tuhan, dan didiklah mereka sesuai firman. Karena waktu kita salah mendidik mereka, apa yang pernah terjadi dalam diri saya, jangan pernah terjadi pada hari ini buat ayah-ayah yang mendengarkan siaran ini. Amin. Saudaraku, ayah atau kaum ayah yang sedang mendengarkan program ini, jika Anda ditemplah oleh renungan ini, dan Anda dalam hati mengatakan, Tuhan, jadikan saya ayah yang baik. Tuhan, ubahlah saya supaya saya menjadi ayah yang baik. Taruh tangan kanan di dada, saya mau berdoa. Bapa di surga, Engkau mendengar jeritan hati, suara nurani para ayah yang sedang mendengarkan program ini. Kami rindu sekali. Kami melakukan apa yang menjadi bagian kami sebagai seorang ayah. Jadikan kami seorang ayah yang baik. Sehingga kami bisa menyalurkan kasih sayang Tuhan melalui kehidupan kami sebagai seorang ayah. Ampuni kami kalau kami pernah menyakiti hati anak. Ampuni kami kalau kami pernah berkata kasar kepada anak. Ampuni kami kalau kami tidak menjadi contoh dalam kehidupan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa dengarkanlah Making Life Better berikutnya. Masih dengan Bung Roy, bagaimana dia bertobat dan menemukan keselamatan dan berhenti dari narkoba. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.